Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Ekonomi Politik, dan pada malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil review kami dari buku mirip Francis Fukuyama, Liberalism dan Its Discontent, pada chapternya yang kedua, yaitu From Liberalism to Neoliberalism. Adapun anggota dari kelompok ini antara lain, saya Andini Johau, Dinda Bunga, Indri Rosmawati, Leonita Anggun, dan Raina Syafa. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pembahasan chapter ini. Next slide. Pemikiran neoliberalisme adalah artian sempit dari aliran ekonomi yang berkaitan dengan University of Chicago atau Austrian School, serta para ekonom seperti Milton Friedman, Gary Becker, George Stigler, Ludwig von Mises, dan Friedrich Hayek. Para tokoh inilah yang sering menunjukkan kritikannya terhadap peran negara dalam perekonomian, dan mereka cenderung lebih menekankan pada adanya free market system, yang dimana negara tidak boleh mengintervensi kegiatan ekonomi dan dalam pengalokasian sumber daya secara efisien. Next slide. Pada chapter 2 ini juga menyebut bahwa neoliberalisme bersekutu dengan pemahaman libertarianisme. Paham libertarianisme berdasarkan pada kebebasan individu yang tidak boleh diintervensi oleh negara. Paham ini sangat kritis terhadap kesejahteraan individu dan menganggap terserah kepada individu saja dalam mengurusi urusan mereka sendiri. Libertarianisme juga memiliki keyakinan bahwa kehadiran pemerintah hanya sebagai penghalang dinamika atau gerak-gerik pengusaha. Selanjutnya akan dibahas oleh Dinda Bunga. Pandangan neoliberalisme sejenis dengan paham libertarianisme yang pada dasarnya tidak setuju apabila peran negara telah melewati batas kebebasan individu. Berdasarkan chapter 2 ini, para konsensus pro-pasar yang sangat mendukung paham libertarianisme ini ternyata banyak dianut ataupun diserap oleh generasi muda. Tetapi, banyak dari mereka yang merasa kecewa dengan aliran neoliberalisme ini pada saat krisis keuangan tahun 2008. Pada saat krisis keuangan inilah mulai banyak ekonomi shifting yang terjadi. Dan hal ini yang menjadi salah satu faktor diujinya aliran neoliberalisme. Selanjutnya, chapter ini juga menggambarkan mengenai krisis ekonomi yang pernah terjadi. Seperti pada saat revolusi neoliberal Reagan-Thatcher. Revolusi ini terjadi didasarkan pada beberapa masalah nyata. Sebut saja seperti peristiwa yang pernah terjadi pada abad ke-19. Sebagai contoh, krisis ekonomi besar terjadi di tahun 1930, di mana pada saat itu, masa kejayaan kapitalisme pasar yang tidak diintervensi dan negara hanya bermain sedikit peran dalam melindungi individu dari bentuk kapitalisme kejam, atau meredam dampak resesi, depresi, dan krisis perbankan yang terjadi dengan sangat teratur. Namun, hal ini berubah ketika mulai masuk ke dalam abad 20. Dengan dimulainya era reformasi progresif pada tahun 1880, para tokoh reformasi banyak yang sudah mulai meletakkan dasar-dasar negara sebagai controller atau pengatur. Dimulai di Amerika Serikat, yang menerapkan Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah agar membatasi pertumbuhan monopoli, dan juga krisis perbankan yang terjadi pada tahun 1908. Kemudian terjadi peristiwa The Great Depression yang menyebabkan terciptanya badan-badan pengatur, seperti Securities and Exchange Commission, serta the Social Security Administration untuk mengatur uang pensiun masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indri. Selanjutnya, dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dimengerti bahwa sejak 1,5 abad yang lalu, strategi atau kebijakan ekonomi mengalami pergeseran ke arah yang ekstrem. Akibatnya adalah terjadinya krisis global di tahun 1930-an,
dan juga depresi besar yang melanda dunia. Lebih lanjut lagi, seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa di tahun 1970-an, pendulum mengalami pergerakan ke arah intervensi negara yang berlebihan. Dampak negatif dari hal tersebut adalah bahwa ketika banyaknya negara-negara di dunia, hutangnya pun meledak, dan terjadilah inflasi di seluruh dunia, sehingga pertumbuhan akan ekonomi dunia pun terhambat. Next slide. Selanjutnya, beberapa kebijakan neoliberalisme memang punya hasil positif dalam banyak sektor ekonomi. Tetapi hal tersebut tidak menutup akan terjadinya tragedi yang ditimbulkan pada beberapa sektor ekonomi. Dibuktikan dengan bank-bank investasi besar yang memungkinkan memberikan beban biaya besar dalam perekonomian secara integral. Dengan masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa selain pesatnya dorongan akan pertumbuhan ekonomi yang diberikan neoliberalisme, gagasan tersebut juga sukses mengacaukan ekonomi global dan merusak keberhasilan yang telah dibuatnya. Selain itu juga ada problematic consequences dalam dukungan neoliberal terhadap perdagangan bebas. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan para ahli teori perdagangan, tidak semua individu akan mendapat manfaat atau keuntungan dari perdagangan bebas, khususnya para pekerja dengan skill yang rendah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Raina Syafa. Oke, baik. Jadi untuk mengatasi krisis-krisis ekonomi yang sebelumnya telah dijelaskan pada slide berikutnya, maka Chicago School ini memiliki gagasan yang cukup efektif untuk mengatasinya. Yaitu yang pertama ada penghematan fiskal, yang kedua ada deregulasi, ketiga privatisasi, dan yang keempat pengawasan ketat atas uang dalam negeri. Karena yang kita tahu bahwa pada tahun 1930 itu terjadi krisis kapitalisme global. Peristiwa ini memberikan dampak yang cukup signifikan, yaitu negara memiliki legitimasi yang jauh lebih besar dalam mengorbankan pasar swasta, dan hal ini kemudian berimplikasi terhadap kehadirannya ekspansi negara sebagai controller dan kemunculan welfare states, yaitu Eropa dan Amerika Utara. Lalu beralih ke tahun 1970 yang dimana keadaan telah berubah menjadi penuh dengan kontrol. Buktinya adalah seperti apa yang telah dijelaskan di slide ke-6, bahwa dengan adanya kontrol negara yang melewati batas pada perekonomian mengakibatkan banyak dari negara di dunia, khususnya negara kaya yang menjadi memiliki beban hutang. Kemudian setelah hampir 3 dekade, ekonomi tidak mengalami gangguan. Maka dengan ini Chicago School memiliki gagasan yang sudah saya jelaskan tadi. Next slide. Ya, jadi selanjutnya neoliberal itu tidak hanya mengkritik intervensi ekonomi negara, tetapi juga mengkritik kebijakan sosial. Selain itu, seperti contohnya ya program yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu Aid to Families with Dependent Children, yaitu program yang memberikan intensif kepada para wanita yang mengurus anaknya sendiri dengan tujuan membantu para wanita yang suaminya tidak mampu ataupun telah meninggal. Tetapi dalam kacamata neoliberal, program tersebut dinilai kurang tepat karena dapat disalahgunakan oleh para oknum untuk mendapatkan keuntungan semata, dan negara dinilai terlalu mencampuri urusan individu, yang mana seharusnya negara lebih mengambil andil dalam masalah kesehatan, kesejahteraan, keamanan, serta pertahanan nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Leonita Anggun. Sesuai dengan prinsip liberalisme, setiap individu harus bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri, karena mereka meyakini bahwa setiap individu mampu mengurusi dan atau lebih tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Namun apabila suatu saat terjadi hal-hal buruk di luar kendali mereka, negara diperbolehkan sepenuhnya untuk membantu mereka dengan catatan bantuan tersebut harus diberikan dengan alasan yang rasional dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki negara. Next slide. Karena banyaknya pertentangan atau bahkan kebencian kepada pemerintah oleh para pemikir neoliberalisme yang berlebihan dan tidak rasional,
pemerintah tidak cukup kuat untuk mengontrol dan menegakkan hukum atau aturan yang diperuntukkan terhadap kesejahteraan dan kemakmuran individu, sehingga generalisasi kebijakan neoliberal menghasilkan negara-negara di dunia mengalami ketidaksetaraan yang terus meningkat walaupun mereka memiliki penghasilan ekonomi yang tinggi. Baik, itu tadi hasil review dari kami. Kami kelompok 2 Ekonomi Politik, pamit undur diri dan terima kasih.